Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Sombong, kamu bisa lupa menantang kami sendirian. Saya tidak percaya bahwa ada seseorang yang bisa melakukannya di dunia ini kecuali orang aneh kuno keluar. Sapi emas meraung. Luka-lukanya tidak ringan, tetapi kekuatan pertempurannya tidak berkurang. Dia bergegas keluar. Dengan langkah kakinya, cahaya keemasan meletus, membentuk riak emas yang dengan cepat bergegas menuju Si Hao. Ini adalah resonansi dengan bumi besar yang mengembun, keterampilan pertempuran dari ras sapi barbar. Simbol-simbol itu sangat menakutkan, menggunakan kekuatan bumi yang besar untuk secara langsung menghancurkan musuh. Yang lain menggunakan metode mereka yang paling kuat juga, tidak berani bertindak sembarangan, bekerja sama untuk membunuh Si Hao. Serangkaian energi pedang menembus udara, mengalir dari timur sambil ditemani oleh energi ungu. Laki-laki dengan pedang suci sekarang memegang pedang dengan kedua tangan, menyodorkannya. Murid Si Hao melepaskan kilat dingin. Kakinya bergerak, dan dengan setiap langkah, teratai lahir. Teratai emas menutupi segalanya, menetralkan keterampilan bawaan klan sapi barbar, menyebabkan semua riak emas menyebar. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya, jari-jarinya seperti pedang, langsung menabrak pedang ilahi yang berkilau itu. Ujung jarinya menghentikan pedang, meletus dengan cahaya ilahi. Semua orang menjadi sangat terkejut. Seberapa mendominasi ini? Untuk berani mengambil pedang ilahi dengan jari-jarinya. Setiap gerakan yang dia lakukan memberi orang lain perasaan yang tak tertandingi. Energi pedang berkelok-kelok. Laki-laki yang melepaskan energi pedang dari timur, ujung pedang yang gemerlap, teks tulang terjalin, menjadi lebih kuat. Dia terus-menerus menyerang dengan pedang. Jari-jari Si Hao berkembang dengan cahaya pedang. Tangkai demi tangkai rerumputan muncul dalam kehampaan. Rerumputan itu berwarna hijau kebiruan dan penuh vitalitas, tak tertandingi mistis. Setelah bentrokan hebat, pedang suci itu meledak terbang. Semua rumput berubah menjadi energi pedang, menyapu ke segala arah dan menyerang semua orang. Teriakan memekakkan telinga dilepaskan. Semua orang melakukan semua yang mereka bisa untuk melawan, tidak lagi berani bertindak sembrono, semakin merasa bahwa pemuda ini sangat kuat. Sekarang, selama Si Hao mengambil tindakan, itu pasti fatal bagi para ahli alam api ilahi. Hanya dengan bekerja sama 8 talenta luar biasa hebat ini dapat bertahan. Kalau tidak, jika itu orang lain, mereka pasti sudah mati. Membunuh. Tangan wanita berbaju zirah merah membentuk jejak, membentuk kipas api simbol untuk menyerang Si Hao. Hanya beberapa trik kecil. Si Hao berkata dengan dingin. Dia sudah melihatnya dan menerobosnya sebelumnya. Jenis metode berharga ini tidak efektif melawannya. Telapak tangannya menampar keluar, menyebarkannya lagi, segera mengirimkan cahaya api yang meluap ke langit. Tiba-tiba, di bawah cahaya api yang menyala-nyala, sebuah kait merah melesat dengan kecepatan tinggi, tiba di depan mata Si Hao, menembus energi pelindung di sekelilingnya. Ini adalah ekor kalajengking yang datang dari belakang wanita itu. Saat dia membentuk jejak, itu sudah menusuk keluar dengan kejam menuju area vitalnya. Orang kalajengking api. Lui terkejut. Selama ekor ini menembus kulit, itu bisa meracuni dewa sejati sampai mati. Itu karena itu bisa menimbulkan korosi pada roh primordial, merusak fondasi Dao yang agung.
Itu adalah hal yang paling jahat. Ekspresi Luo Dao berubah. Serangan ini terlalu mendadak. Bahkan dia tidak tahu bahwa wanita lapis baja merah itu berasal dari klan Kalajengking Api. Si Hao terkejut, tapi dia tidak bingung. Riak emas muncul di sekujur tubuhnya, berputar di sana, membentuk energi kuat yang mendistorsi kehampaan. Ini adalah teknik Golden Vortex Replay yang berasal dari Peng Clan. Sekarang Si Hao memahami teknik Kun Peng. Kekuatan seni ini sangat meningkat, menjadi sangat kuat. Tidak hanya bisa melahap energi dasar dunia luar, itu juga bisa menghapus semua jenis serangan. Siapa? Di bawah mata semua orang yang berharap, ekor kalajengking surgawi merah yang berapi-api menembus tubuh Si Hao, tetapi itu tidak menghasilkan suara daging yang menusuk, seolah-olah menabrak logam atau batu. Penyengat ekor kalajengking yang sangat tajam dan tak terkalahkan itu dihentikan oleh pusaran emas. Tiba-tiba sepertinya ada sosok kecil yang duduk di sana, melantunkan tulisan suci di dalam pusaran itu. P. Pusaran emas segera melilit ekor kalajengking, menguncinya di tempatnya. N. Cepat dan ambil tindakan. Wanita berpakaian merah itu berteriak ketakutan. Dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Selama dia mengambil tindakan, semua musuh akan menghindari serangan ini. Namun, seseorang berani memblokir ekor kalajengkingnya hari ini. Yang lain secara alami mengambil tindakan, menyerang Si Hao. Sosok Si Hao adalah tirani. Pusaran emas berputar. Metode Kun Peng menunjukkan kedalamannya, kuat tak tertandingi. Ekor kalajengking itu dikunci, dan kemudian dengan putaran yang ganas, itu hampir putus. Ah, wanita itu berteriak kesakitan. Itu baru permulaan, namun bukan saja serangan tersembunyinya tidak berhasil, dia akan membuat ekornya patah. Pedang petir emas muncul di tangan Si Hao. Itu dengan cepat meretas wanita itu. Mata ahli wanita Flame Scorpion Clan berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Dia tahu bahwa Si Hao sengaja tidak mematahkan ekornya, menggunakan ini untuk menarik jarak dan kemudian membunuhnya. Dia tidak berusaha untuk melompat mundur, dan dengan suara kaca, ekornya patah. Racun terbang kemana-mana, bergegas menuju tubuh Si Hao. Tindakannya tegas dan kejam. Aku meremehkan tekadmu, kata Si Hao. Permukaan tubuhnya bersinar, dan teknik Golden Vortex Replay beroperasi, menyebarkan semua racun. Iya, sia-sia. Pada akhirnya, dia masih seorang wanita dengan bakat luar biasa. Jadi jika kamu benar-benar tidak bisa menaklukkannya, kamu masih bisa menjadikannya gadis penyaji teh. Divine Striking Stone menghela nafas dengan kasihan. Tentu saja, ini pasti dilakukan dengan sengaja, demi merusak kepercayaan diri para ahli yang kuat ini. Itu juga khawatir bahwa Si Hao tidak akan bisa bertahan. Bagaimanapun, ini adalah 8 ahli tingkat bakat luar biasa yang hebat. Apakah kamu berani meminumnya jika dia menyajikan teh? Anda akan diracuni sampai mati, kata Si Hao. Kemudian, dia menambahkan, bahkan jika saya akan mengambil bakat luar biasa, saya harus mengambil yang terbaik. Dia tidak cukup. Ketika dia mendengar jenis ejekan ini, wanita yang mengenakan baju besi berwarna merah meledak dengan marah. Rambutnya menari-nari dengan gila-gilaan, dan cahaya ilahi melonjak di belakangnya. Tiba-tiba ada 9 ekor emas yang muncul pada saat yang sama, semuanya sangat tajam. Kalajengking surgawi berekor 9, ini adalah teknik berharga bawaannya. Dia menghasilkan begitu banyak ekor beracun sekaligus. Luo Dao terkejut. Ekspresi Si Hao juga membeku,
tidak lagi berani menunjukkan kecerobohan. Dia tidak takut dengan serangan kekuatan besar, tetapi dia harus sedikit lebih berhati-hati ketika berhadapan dengan racun jenis ini. Membunuh. 8 ahli hebat bergegas membunuh, menggunakan metode mereka yang paling kuat. Ketika Si Hao berurusan dengan 9 ekor kalajengking emas, di belakangnya, kabut hitam dan cahaya gelap melonjak. Ada sedikit aura yang membusuk juga. Pakar wanita klan dunia bawah memegang sabit dewa kematian di tangannya, menjatuhkannya ke belakang kepalanya. Itu secara tak terduga mampu menembus kehampaan, meninggalkan celah besar. Itu sangat menakutkan. Si Hao tidak punya pilihan selain memperhatikan serangan ini. Kekuatan sabit dewa kematian sangat menakutkan. Itu hitam pekat seperti tinta. Meskipun penampilannya tidak biasa, itu pasti disempurnakan dari tulang binatang buas juga. Namun, itu seharusnya tidak bisa dibandingkan dengan Foi tombak. Membunuh. Si Hao mengeluarkan gerutuan. Dia tidak menggunakan tombak kosong, malah menembakkan seberkas petir dari mulutnya yang sangat tebal. Itu adalah teknik berharga Kaisar Petir, sangat efektif melawan roh-roh mati dan para ahli dunia bawah. Pakar wanita klan dunia bawah terkejut, dengan cepat mundur karena takut disambar cahaya petir. Kekuatan yang besar itu membuatnya ngeri. Ini adalah teknik berharga Kaisar Petir? Dia sangat ragu. Si Hao, nama ini terdengar familiar. Sepertinya orang itu dari alam bawah. Saat ini, akhirnya ada seseorang yang ingat. Mereka tidak bisa membantu tetapi menjadi terkejut. Bukankah pemuda itu mati di alam bawah? Si Hao meletus dengan kekuatan. Seluruh tubuhnya melepaskan pancaran listrik, menyapu segala arah. Selain itu, bintang petir Dao jatuh melalui kehampaan, menabrak dan menutupi dunia ini dengan busur listrik. Gunung Silverpolis juga terbuat dari logam, beresonansi sebagai tanggapan, menghantarkan pancaran listrik. Seluruh tempat ini menjadi kacau. Lan Yichen meledak. Dia bersembunyi di kejauhan, melihat semuanya dengan kaget. Adapun 8 ahli hebat, mereka semua khawatir. Petir ini terlalu menakutkan. Pertempuran besar menjadi semakin intens. Teks tulang terjalin seperti lautan, bergelombang dan mengalir ke tempat ini. 3 mata membelah surga. Pada saat ini, pria jahat dengan mata vertikal di antara alisnya berteriak. Ketiga matanya bersinar, secara tak terduga merusak kehampaan. Dia membidik Si Hao, ingin mencabik-cabiknya. Di lingkungan Si Hao, ruang runtuh, dan sebagian besar petir dipandu pergi, memasuki dimensi yang tidak diketahui. Betapa kuatnya. Luo Dao menghela nafas dengan takjub. Bahkan Si Hao tidak bisa membantu tetapi menganggukkan kepalanya, merasa sangat terkejut. Pria ini benar-benar membuka kekosongan dengan kekuatannya sendiri. Kekuatan mata vertikal itu terlalu besar. Dia bergeser secara horizontal untuk menghindari serangan ini. Pancaran kilat itu tersedot oleh kehampaan. Laki-laki bermata 3 jelas menghabiskan terlalu banyak energi dasarnya. Setelah menyelesaikan serangan ini, wajahnya menjadi pucat. Namun, dia mengatupkan giginya dan menunjukkannya lagi, menembakkan seberkas cahaya dari antara alisnya, menyerang Si Hao untuk mengakhirinya di sini. Ketika yang lain melihat ini, mereka semua menyerang dalam koordinasi, karena cahaya surgawi bermata 3 terlalu mendominasi. Mari kita hentikan itu di sini. Si Hao mengeluarkan teriakan yang luar biasa. Tubuhnya bersinar, dan kemudian pancaran cahaya abadi terbang keluar beruntun.
Ini adalah teknik berharganya yang tertinggi, Heaven Calamity Light. Pancaran ini sangat cemerlang. Meskipun biasanya menyerang tanpa pandang bulu, saat ini semuanya terkonsentrasi pada pria bermata 3. Tidak bagus, aku tidak bisa bertahan. Konsumsinya terlalu besar. Cepat dan lindungi aku. Ekspresi pria bermata 3 itu berubah. Sayangnya, mereka meremehkan teknik berharga Si Hao. Ini adalah kemampuan ilahi yang dihasilkan tulang makhluk tertinggi pertamanya. Kekuatannya tak tertandingi. Sejumlah besar pancaran bersinar di mana-mana, menenggelamkan pria bermata 3 itu. Cahaya berdarah melonjak. Dia diledakkan. Jeritan menyedihkan terdengar. Meskipun yang lain berusaha memberikan bantuan, dan bahkan dia sendiri mencoba yang terbaik untuk membela diri, cahaya itu terlalu cemerlang dan terlalu besar, menembus semua titik vitalnya. Mata ketiga itu secara khusus menerima pukulan langsung, sudah terbelah. Cahaya bencana surga menembus tengkoraknya. Salah satu ahli paling kuat ini kehilangan nyawanya begitu saja. Semua orang menjadi terpana. Seorang ahli jatuh begitu saja? Sebenarnya binatang bermata 3 dan bukan berbentuk manusia. Ini terlalu hebat. Wajah Si Hao awalnya cemberut, tetapi setelah melihat pria bermata 3 itu mengungkapkan bentuk aslinya, dia langsung menjadi bahagia. Dia menendang binatang bermata 3 itu, meminta Lui dan Luo Dao untuk merawatnya dengan baik. Membunuh. Semuanya, jika Anda menyembunyikan metode rahasia lagi, maka itu akan berbahaya bagi kami. Orang ini tidak bisa ditangani dengan cara biasa. Cahaya petir meletus di sekitar Si Hao untuk melindungi dirinya sendiri. Dia mulai mengoperasikan Divine Force dan teknik berharganya, hendak menyerang dengan kekuatan penuh. Aku yakin dia adalah Huang. Semuanya, kita harus mempertaruhkan semuanya. Kata wanita klan dunia bawah, mengungkapkan sedikit berita. Apa? Jika Huang adalah orang ini, siapa Si Hao? Sekelompok orang semua terkejut. Aku adalah diriku sendiri. Hari ini, saya akan menggunakan nama saya sendiri. Si Hao berkata dengan dingin. Membunuh. Sapi emas menghasilkan tubuh aslinya. Ini adalah sapi barbar yang sangat besar, seperti gunung kecil yang ditempa dari emas. Itu bergegas ke Si Hao sambil dengan keras menginjak-injak tanah. Saya akan mengulangi diri saya sendiri. Apakah Anda bersedia mengikuti saya dan melayani sebagai tunggangan saya? Teriak Si Hao. Kamu bisa pergi ke neraka. Sapi barbar meraung, mengeluarkan suara gemuruh. Jenis raungan itu cukup untuk menakuti sekelompok ahli, cukup untuk membuat kekosongan runtuh. Ini adalah kemampuan ilahi bawaannya, Barbaric Ox Roar. Raungan ini sangat kuat, mampu membelah langit. Si Hao merasakan telinganya berdenging. Kepalanya terasa seperti ditusuk jarum. Mau tak mau dia merasa terkejut dengan jenis teknik berharga ini. Itu memiliki kegunaan unik seperti yang diharapkan, akan benar-benar melukainya. Dia mengeluarkan raungan, menggunakan suaranya sendiri untuk menekan auman sapi barbar. Karena itu masalahnya, jika kamu tidak ingin menjadi tunggangan, maka ubah saja menjadi daging sapi hotpot. Tombak petir muncul di tangannya. Itu mendorong ke depan, akan membunuh sapi emas ini. Tiba-tiba, raungan besar lainnya terdengar yang membuat segala sesuatu menjadi layu, membuat ratusan binatang menyerah dan semua makhluk di dunia ini gemetar. Itu justru White Lion. Kekuatannya berada di peringkat teratas dari 8 ini, dan pada saat ini,
menjadi bermasalah. Itu juga menunjukkan kemampuan ilahi bawaannya, dan itu terkoordinasi dengan sempurna dengan sapi barbar. Kedua suara itu saling tumpang tindih, sangat meningkatkan kekuatan. Auman singa. Itu sangat ganas. Kekuatan dunia bergetar, dan bahkan ditambahkan di atas auman sapi barbar. Tubuh Si Hao terhuyung-huyung, dan tombak petir di tangannya bahkan berserakan. Dia hampir ditusuk oleh 9 ekor kalajengking emas di belakangnya. Bagus, 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 aku benar-benar meremehkan kalian semua. Mulai sekarang, akan ada pertumpahan darah. Si Hao menstabilkan tubuhnya dan melepaskan satu-satunya jalan surgawinya, menghentikan semua gelombang suara untuk mencapainya. Kepalanya yang berambut hitam menari-nari meskipun tidak ada angin. Matanya menjadi lebih dingin. Dia seperti Raja Iblis yang tak tertandingi yang telah bereinkarnasi saat dia membantai jalannya ke depan. Kiang! Tombak petir emas muncul, menyilaukan dan gemerlap. Itu terbentuk dari kilat, benar-benar tak terbendung. Dia bergegas ke sapi emas sambil memegangnya dengan kedua tangan. Hentikan dia. Semua orang mengambil tindakan untuk menghentikan serangan ini. Namun, kekuatan yang ditampilkan Si Hao saat ini terlalu besar. Dengan satu-satunya jalan surgawi yang melindunginya, dia menjadi gila. Petir berputar-putar di sekelilingnya, mendorong semua orang mundur. Melenguh. Sapi emas meraung. Tanduknya bersinar dan melepaskan bilah untuk menghentikan Si Hao. Sayangnya, Si Hao sangat ganas, merobek segala sesuatu di jalannya seperti gulma busuk. Tombak petir meledakkan tanduknya, dan kemudian dengan dorongan ganas, sebuah PU terdengar. Dahinya ditembus. Sapi emas mengeluarkan tangisan yang menyedihkan, dunia suaranya bergetar. Tubuhnya yang besar jatuh ke tanah, darah mengalir kemana-mana. Pancaran listrik masih melingkari kepalanya, sekarat dengan kekerasan. Macan putih melepaskan serangan tersembunyi. Cakarnya yang sangat tajam berubah menjadi bilah lebar saat mereka menebas punggung Si Hao. Tiba-tiba, cahaya bersinar dengan cemerlang. Seluruh tubuh Si Hao bersinar. Teknik reinkarnasi diaktifkan. Dia tiba-tiba berbalik, simbol reinkarnasi membentuk pedang surgawi di tangannya sebelum dengan keras menebas ke bawah. Auho! White Lion mengaum, merasakan teror yang tiada tara. Ia merasa dirinya menjadi lebih tua. Kekuatannya mengalir dari tubuhnya, tidak mampu mempertahankan diri dari pedang itu sama sekali. Ini adalah pedang reinkarnasi yang terbentuk dari simbol makhluk tertinggi. PU. Si Hao menebas, mengiris kepala singa. Darah memercik tinggi ke udara. Angin kencang menderu dari atas. The Dragon Sparrow menggerakkan sayapnya, menunjukkan kekuatan mereka dari langit untuk menyerang Si Hao. Matanya dingin dan kejam. Si Hao mengangkat kepalanya. Sepasang sayap kunpeng muncul di belakang punggungnya. Dia bergegas ke atas, langit mencapai sayap bergerak. Cahaya dan kabut warna-warni emas melonjak, kekuatan ilahi meletus dengan kacau. Ho! Kekuatan ilahi menggerakkan langit dan bumi. The Dragon Sparrow berteriak sedih. Setelah berbenturan dengan sayap kunpeng, sayapnya patah, darah mengalir kemana-mana. Dia sama sekali bukan tandingannya. PU. Sebagai serangan terakhir, sayap kunpeng di belakang Si Hao bergerak, melepaskan kepalanya dan memusnahkan roh primordialnya. Sebuah mayat jatuh ke tanah. Beberapa ahli besar kehilangan nyawa mereka. Mereka yang di bawah semua menggigil ketakutan,
segera terlalu takut untuk bertarung lebih jauh. Wanita klan dunia bawah memegang sabit dewa kematian di tangannya, menggunakan benda berharga Void Beast Bone untuk membelah kekosongan, berbalik untuk pergi. Ya! Sebuah tombak kosong muncul di tangan Si Hao. Dia langsung mengejar ke dalam kehampaan, mengacungkan tombak dengan keras meretasnya. Mengikuti suara yang memekakkan telinga, kehampaan itu pecah. Kedua individu itu muncul kembali. Sabit dewa kematian patah. Void tombak melepaskan cahaya menyilaukan yang tak tertandingi menyilaukan, dan dengan retasan ganas, itu membelah wanita klan dunia bawah menjadi dua. Darah hitam terciprat kemana-mana. Lari. Inilah yang dipikirkan oleh 3 orang yang tersisa. Tidak mungkin mereka bisa mengalahkan musuh ini. Ini adalah Raja Iblis yang tak tertandingi. Dia terlalu menakutkan. Menurut Anda, kemana Anda semua akan pergi? Si Hao memegang tombak besar di satu tangan, memotong jalur pelarian bakat luar biasa wanita klan Kalajengking api itu. Bunuh. Gadis Kalajengking surga itu berteriak. PU. Akhirnya, 9 ekor kalajengking emas dipotong semuanya. Racun memercik tinggi ke udara. Kemudian, dia mengacungkan tombaknya, melepaskan kepalanya, mengirimnya terbang jauh ke kejauhan. Darah dalam jumlah besar terciprat keluar. Si Hao menghadapi angin sambil memegang tombak, rambut hitamnya beterbangan, tatapannya seperti kilat. Saat ini, dia seperti Raja Iblis yang menjulang tinggi di dunia manusia. Di kejauhan, Luo Dao dan Lan Yichen sama-sama terkejut. Bahkan mereka yang sekuat diri mereka sendiri gemetaran. Ini adalah pertama kalinya mereka merasa bahwa jika mereka mengikuti sisi orang ini, mereka tidak akan merasa dirugikan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.